Kita langsung ke Bung Slamet gini, semua pihak ingin tim pencari fakta yang bergerak ditangkap Bang, kalau memang betul ada dalangnya di balik aksi kemarin. Ya, saya sepakat mesti segera dibentuk tim gabungan pencari fakta yang independen. Saya pengalaman juga sebagai mahasiswa, saya biasanya ketika mau demo, saya udah perkirakan kira-kira saya akan ditangkap berapa hari. Biasanya di tas saya itu, kira-kira 3 hari. Maka saya siapkan anduk kecil dulu, good morning, kemudian alat mandi, pakaian dalam dan segala macam. Ketika ditangkap polisi, memang saya udah menyiapkan diri bahwa kemungkinan saya ditangkap dan segala macam. Tapi tidak pernah ada kemudian batu dan segala macam. Jadi harus dibedakan masa aksi dan masa perusuh. Karena itu saya ingin menganalisis secara politik ya. Jadi dalam analisis politik memang terjadi sebenarnya ketegangan struktural dan strategi negara dalam hal ini. Jadi gerakan massa itu adalah respon terhadap krisis legitimasi negara. Artinya apa? Pemerintah dan juga parlemen. Dan juga termasuk aparat penegak hukum di sini. Nah, protes ini bukan hanya persoalan adanya kekerasan, tetapi juga simbol penolakan terhadap struktur oligarki dan penggunaan kekuatan represif negara terutama oleh kepolisian selama 10 tahun era Presiden Jokowi waktu itu. Jadi ini hampir 11 tahun. Nah ini kesempatan untuk mereformasi total aparat kepolisian karena dalam beberapa kasus tindakan-tindakan represif ini harus ada tindakan nyata. Kasus Kanjuruhan misalnya, berapa ratus, lebih dari 100, tidak ada tindak lanjutnya. Kapoldanya naik pangkat, segala macam. Banyak kasus begitu juga. Kasus Bawaslu waktu itu, berapa banyak korban. Hari ini gelar perkara semuanya naik terhadap 7 penabrak. semuanya. Dan ini tidak ada penalti yang dilakukan oleh negara, baik pada eksekutif maupun legislatif. Ketika anggota legislatif bersalah, apa tindakannya? Tidak ada. Apakah kemudian ada tindakan terhadap anggota kabinet yang juga salah ucap, komunikasi politik yang buruk, kemudian gaya hidup yang hedonis, kesenjangan ekonomi, itu sudah dibahas dan berkali-kali harusnya ada tindakan nyata. Misalnya, batalkan tunjangan-tunjangan ini, itu. Kemudian supaya ada rasa keadilan, maka misalnya gaji DPR misalnya 12 kali UMR misalnya, seperti itu. Jangan kemudian tunjangan beras anggota DPR 12 juta, tunjangan beras saja. Sementara gaji-gaji kita itu termasuk beras di situ, pajak harus di situ. Ini pajak dibayarkan oleh negara. Itu kata-kata kemudian meminta DPR itu dibubarkan, itu adalah sudah kondisi kritis dan ini tidak ada sensitivitas dari anggota parlemen dan juga oleh pemerintah. Mengapa kemudian menyetujui kebijakan-kebijakan yang memang ugal-ugalan seperti ini? Nah, kemudian menurut saya negara dengan tindakan keras dan juga kriminalisasi dan malah membuat solidaritas massa yang menjadi marah akibat martir Alvan ini, juga ada menurut saya kompleksitas aktor di balik protes. Nah ini semuanya harus jujur, kita harus bisa mengungkap siapa orang-orang di balik kasus demo itu. Saya kemudian mengidentifikasi paling tidak ada 5 aliran elit dan kepentingan. Pertama, oligarki. Kedua, elit politik yang tertekan menjelang reshuffle kabinet ini. Kemudian juga civil society, kemudian juga ada elit global, tidak bisa dilepaskan. Membahas politik dalam negeri pasti ada kaitannya dengan hubungan internasional, ada pihak asing di situ. Dan juga kelompok oportunis bayaran yang bersatu di jalanan dalam bentuk koalisi ad hoc. Karena ada kepentingan yang sama. Kemudian tentu saja lagi-lagi peran kekerasan negara, misalnya tadi demonstran dituding sebagai teroris dan agen anarkis,
itu juga ucapan-ucapan seperti itu harus dipikirkan kembali oleh pemerintah. Karena yang diminta oleh rakyat adalah bukan mengirim tindakan tegas, tapi kirimlah rasa keadilan, kirimlah rasa empati. Turunlah misalnya presiden bukan sebagai panglima militer, tapi dia adalah panglima pelayan rakyat. Jadi sosiologisnya harus dimunculkan. Kemudian tentu saja yang tidak bisa dipisahkan adalah ada dinamika media disinformasi di sini. Nah, gerakan protes yang kemudian ini memunculkan narasi-narasi kosong, termasuk apa yang diungkapkan lewat media sosial, AI segala macam. Kemudian ini juga tentu saja menyusup elemen masyarakat, campur tangan semuanya sehingga nggak jelas. Ini sebenarnya informasinya seperti apa? Komdigi di mana dalam hal ini? Perannya di mana? Terus Badan Siber Negara di mana? Badan Intelijen Negara di mana? Kemudian peran-peran kemudian media-media, Kementerian Sosial itu juga di mana? Ini kita harus pertanyakan. Baik, jadi kemudian kesimpulan ringkas yang bisa saya kemukakan adalah ketimpangan ekonomi itu tadi, kemudian tunjangan DPR juga harusnya ada pemangkasan anggaran publik, kemudian juga eskalasi aksi kekerasan ini, pembakaran kerusuhan di banyak kota. Ini artinya ada kegagalan elit penegak hukum, elit keamanan. Kalau dalam peristiwa 15 Januari 1974 dulu, itu beberapa jenderalnya harus dicopot. Dan ini tidak ada tindakan tegas yang hanya tidak bisa kemudian asapnya yang dikonsentrasikan di situ, tapi apinya yang harus dipadamkan. Apinya adalah masalah-masalah yang tadi telah dikemukakan. Terima kasih. Kita boleh ke Kiai Holil Nafis, tokoh lintas agama kemarin dilibatkan 16 ormas Islam, Pak Kiai. Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para tokoh ulama? Iya, sebenarnya kan sama dengan disampaikan di media-media tentang kegelisahan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan itu membutuhkan kita bersama untuk bersatu dan mencintai bangsa ini. Bagaimana cara meredamnya. Dan pada posisi itu sebenarnya kita tidak tahu siapa yang harus diredam. Karena kalau mahasiswa saya pikir gampang diajak berdialog. Tetapi kalau perusuh begitu kan susah, mana yang mau kita ajak benar, ajak mencintai dan menghentikan kerusuhannya. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah kita ini sering merespon kalau ada kerusuhan. Ketika diajak bicara baik-baik kan tidak pernah ditanggapi. Ketika ada kerusuhan di sana sini akhirnya kan kita meresponnya. Sekarang kita tanya apakah mahasiswa yang menyampaikan tuntutan itulah yang diterima atau karena kerusuhan di mana-mana? Faktanya karena kerusuhan di mana-mana baru minta maaf, baru memperbaiki, baru dipecat, baru nonaktifkan dan seterusnya. Meskipun istilah nonaktif masih diperdebatkan ya. Nah saya khawatir kita punya tradisi bangsa ini mau merespon kalau itu ada huru hara. Tapi ketika ada orang baik-baik tidak mau meresponnya dengan baik-baik. Banyak umpamanya tentang kesenjangan-kesenjangan tentang ekonomi lah yang paling mudah. Tentang wamen yang menjadi komisaris. Ya, kok orang yang sudah punya jabatan masih ditambah lagi. Kemudian orang-orang yang nggak mendapat pekerjaan, punya kemampuan yang cukup, tidak karena ijazah Pak Tejo, tapi memang punya kemampuannya ada dan ijazahnya ada, mereka kesulitan mencari hidup. Nah, tidak mungkin kita bicara soal bagaimana demokrasi tanpa keadilan. MK melarang wamen itu. Masih 2 tahun, Pak. Jadi sampai habis gajinya itu, jadi baru bisa diberhenti dia, Pak Tejo. Lanjut Pak Kiai. Menurut saya kan tidak masuk akal lah memberikan keputusan 2 tahun baru berlaku itu Pak. Kalau mau bicara keadilan. Keputusan sekarang ya 3 bulan lah, 6 bulan paling lama. Kalau 2 tahun di mana? Ini contoh yang terkecil lah tadi kalau bicara soal mau ini membentengi, mau demokrasi. Kalau orang lapar demokrasinya apa Pak? Di seluruh dunia itu yang anarkis bukan karena persoalan bagi-bagi sosial atau politik Pak. Tapi ketika soal perut itu nggak bisa lagi dia bisa soal politik itu. Anak nangis. Mau bayaran, nggak ada LPG, nggak ada bumbu tadi. Apa yang bisa diajak soal demokrasi Pak? Nggak bisa diskusi Pak, puyeng itu sudah.
Dan itu yang bisa melahirkan anarkis. Maka ketika krisis ekonomi, ketidakadilan ekonomi berimbas juga pada ketidakadilan politik dan sosial, pasti negara itu kacau. Oleh karena itu kita berharap ini jangan menjadi kebiasaan kita bahwa tuntunan mahasiswa yang baik-baik itu tidak didengar kecuali kalau ada kerusuhan. Akhirnya dompleng itu menjadi sebuah yang baik ketika untuk perbaikan. Sekarang makanya kita akan melakukan perbaikan. Kita coba perbaikan apa yang bisa kita lakukan. Mengapa kepolisian bisa memberikan untuk pegang rantis itu yang nyetir dan orang di dalamnya kepada orang yang mentalnya tidak stabil. Kalau mental stabil Pak sebagai polisi saya pikir tidak akan takut untuk menjaga bagaimana keamanan. Ini kan sebuah tanggung jawab. Apakah ini yang disalahkan adalah yang nyetir? Kalau saya enggak. Siapa yang beri tugas dan siapa yang bertanggung jawab di situ. Kalian saya tanya dua. Singkat boleh? Ini yang dipilih ke komunitas ojol. Beberapa tahun yang lalu yang dipilih oleh lembaga survei untuk menaikkan seseorang supir taksi. Karena maka kemana-mana dia naik taksi. Karena meletas. Terus ojol. Demo-demo ojol selalu masif. Di Jogja ada ojol yang disakiti oleh seorang yang mengaku pelayar. Jadi jangan-jangan ini bukan faktor kebetulan. Kenapa kok ojol yang jadi martir? Kalau dalam konsep Islam tidak ada yang kebetulan Bang, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Kalau di Islam, tetapi kita harus cari aspek kemanusiaannya. Aspek kemanusiaannya begini, kalau ada gejala BHS, The Art of Craftsmanship. Atlas Super Premium. Super warnanya. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Kami ucapkan terima kasih kepada BHS yang terus dukung catatan demokrasi. Mbak Tejo, mau ngomong apa ini Mbak? Dalang dikit Mbak? Ya, 10 second. Hati-hati dalam keadaan seperti ini, hati-hati terhadap sengkuni. Di mana ada sengkuni, di situ ada fitnah, di situ panas, dan di situ ada gejolak. Hati-hati, di sekitar kita banyak sengkuni. Saya Andromeda Mercury, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.